adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sudah lama ya Kak Eli tidak bertemu dengan adik-adik. Semenjak kapan ya? Semenjak bulan Maret. Kak Eli berharap adik-adik semuanya sehat. Oh iya, adik-adik, Senin kemarin sudah ada yang bersekolah ya? Sudah langsung bisa bertatap muka dengan guru dan teman-teman. Ada yang mempunyai teman baru. Tapi ada juga di antara adik-adik yang bersekolah di rumah. Tidak apa-apa, kita tetap bersuka cita, tetap sehat, dan tetap bersyukur. Baik, mari kita memulai sekolah minggu kita pagi ini dengan berdoa ya. Tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Terima kasih Tuhanku Yesus, Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Hari ini kami bersyukur kami boleh tetap bisa beribadah walaupun secara online. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kebaktian ibadah sekolah minggu ini dari pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh mendapatkan berkat daripada-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, nah hari ini kita sudah membahas buah-buah roh sebelumnya. Nah hari ini kita membahas buah roh yang keberapa? Coba, ada yang tahu? Ada yang tunjuk tangan tuh mulai. Ada yang bilang buah roh kelima, keenam, ketujuh, atau bahkan ke-8. Nah loh, yang mana yang benar nih kali? Nah, ada yang benar nih. Hari ini kita membahas buah roh yang ke-7, yaitu kesetiaan. Ya, kesetiaan. Tapi mari kita memulai ibadah kita saat ini dengan mendengarkan pujian yang satu ini, ya. 2, 3, 4, yeah! Bagaimana adik-adik? Ada setia dan sukacita di dalam hati adik-adik? Karena tadi sudah menyanyi,
ada satu sobat yang sangat setia terhadap kita. Ya, pastinya yaitu Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi. Kita mulai menyanyi bersama-sama dengan pujian atau lagu yang adik-adik yang pasti kenal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita dengarkan. Nah, benar kan? Kita semua bersukacita setelah menyanyi lagu ini bareng-bareng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu lagi yang kita mau dengarkan. Karena lagu ini mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan ya adik-adik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia
setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Anak-anak yang disayangi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita bisa belajar firman Tuhan secara online. Berminggu-minggu kita sudah mempelajari tentang buah roh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran buah roh, yaitu kesetiaan. Sebelum mempelajarinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Saat kami percaya kepadamu, Roh-Mu mau tinggal di dalam hati kami, menolong dan menguatkan kami. Kami ingin terus mentaati pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kami dapat menampakkan buah roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah ayat mana dalam Alkitab yang mencatat tentang buah roh secara lengkap? Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu gambarannya seperti rencengan anggur. Ya, satu renceng anggur bulirnya itu banyak. Begitu juga buah roh, ada 9 sifat di dalamnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, pakai lagu menghafal ayat itu bagus sekali. Bisa ingat sampai lama. Anak-anak, ada satu cara lain lagi, yaitu untuk mengingat buah roh. Kita membagi buah roh itu menjadi 3 grup. Grup pertama yang berkaitan langsung dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena ini adalah berasal dari Allah. Grup yang kedua yang banyak kaitannya dengan orang lain, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Grup ketiga yang banyak kaitannya dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hari ini kita akan mempelajari tentang buah roh yang banyak kaitannya dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan. Kesetiaan mengandung 2 arti, ya, setia dan jujur. Kita akan melihat 2 contoh. Satu contoh yang buruk memperingatkan kita agar jangan meniru perbuatannya. Satu lagi adalah contoh yang baik, itu yang perlu kita teladani. Mari kita menyaksikan contoh yang buruk lebih dahulu, kisah tentang Ananias dan Safira. Kebanyakan cerita atau kisah
berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Apa yang buruk dari suami istri ini? Berbohong. Bohongnya sepakat lagi. Dusta atau bohong itu sebenarnya mengikuti siapa sih? Mengikuti iblis. Karena iblis adalah bapa segala orang yang berbohong. Anak-anak mau mengikuti iblis atau mengikuti Roh Kudus? Pasti kita mau ikut Roh Kudus. Sekarang kita mau lihat lagi satu contoh yang baik. Di Filipina ada seorang pemulung. Saat mengais sampah, ia menemukan sebuah kantong plastik yang isinya uang sebanyak 500.000 peso. Itu sama dengan uang Indonesia 150 juta rupiah. Wow, dia sangat gugup melihat uang sebanyak itu. Pikirannya langsung ke anaknya yang sedang sakit. Perlu uang ke dokter. Juga kondisi keluarga saat ini yang sedang kacau gara-gara tidak punya uang. Hatinya bergumul. Wah, uang ini mau saya pakai atau mau kembalikan ke pemiliknya ya? Tapi akhirnya dia ingat satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, "Jangan mengingini harta milik orang lain." Dia
langsung mengambil tekad mau kembalikan uang ini. Lalu dia menyerahkan uang ini kepada yang berwenang untuk dikembalikan kepada pemilik itu. Setelah pemilik itu menerima uang yang hilang, dia sangat terharu dengan kejujuran dari pemulung ini. Dia datangi pemulung dan mengatakan, anakmu yang sakit akan saya biayai pengobatannya. Dan keperluan keluargamu tiap-tiap bulan akan saya dukung. Wow, anak-anak, pemulung yang jujur ini sepintas kelihatannya rugi mengembalikan uang yang dia temukan. Tapi karena ia setia mentaati firman Tuhan, malah ia untung. Anak yang sakit terobati, kebutuhan rumah tangganya juga tercukupi oleh bantuan pemilik uang tadi. Jika kita setia dan jujur, orang lain akan mempercayai kita. Nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah mempelajari tentang buah roh kesetiaan. Ternyata setia melakukan firman Tuhan dan jujur dalam berkata-kata tidaklah rugi. Orang lain akan menaruh percaya kepada kami dan nama Tuhan dimuliakan. Tolong ya Tuhan supaya kami boleh menampilkan buah roh kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Ayo. Iya, Ibu Felis Master. Jangan-jangan adik-adik fokusnya ke buah-buah. Tadi ada buah-buah yang banyak, yang bagus-bagus, yang segar-segar ya. Ada apa tadi? Ada buah naga, ada buah jeruk, anggur, bahkan ada buah yang besar apa itu? Buah labu. Tapi biarlah kita tetap berfokus kepada firman Tuhan yang beliau sampaikan, yaitu tentang kesetiaan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau boleh tertanam di dalam hati adik-adik dan kakak-kakak. Ada yang masih ingat? Ada 2 contoh tentang kesetiaan yang disampaikan oleh beliau, yaitu siapa? Ananias dan siapa? Ananias dan Safira. Itu adalah contoh yang baik atau yang buruk? Yang buruk, bener adik-adik. Yang satu lagi tentang kesetiaan dan kejujuran yang bagus dari negeri mana? Filipina. Dia menemukan uang yang banyak. Berapa adik-adik? Ada yang ingat? Iya, 150 juta. Dia adalah seorang yang setia dan jujur, sehingga dia tetap setia menjalankan firman Tuhan yang pernah dia dengar. Semoga adik-adik bisa meneladani beliau dengan setia dan jujur menjalankan firman Tuhan. Ya, baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi adik-adik dan bagi Kak Eli juga dan bagi kakak-kakak yang lain. Jangan lupa ya untuk menambahkan 1 buah roh ini, yaitu kesetiaan di pohon buah roh adik-adik ya. Dan jangan lupa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu di sini karena kami menanti karya adik-adik semua ya. Baik, mari sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita pagi ini, kita mau bersyukur dengan berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah mengajarkan kami tentang buah roh kesetiaan. Berikan kepada kami hati yang mau setia dan jujur, dengar-dengaran, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, terima kasih untuk kesetiaannya beribadah secara online. Tetap setia menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati ya.